Kalau saya sih lebih mengajak kaum milenial untuk lebih masuk ke sistem politiknya sendiri. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang harus diberikan oleh kaum milenial. Karena masa depan, ya yang saya bilang tadi ya, kebijakan-kebijakan politiknya itu ada di tangan kaum milenial. Jadi kalau saya pribadi lebih mengajak kaum milenial untuk terjun langsung, melihat secara utuh partai politik seperti apa daripada sekarang kita mengawang-awang hanya dari berita-berita saja. Jadi lebih baik untuk masuk langsung terjun. Tapi kita tidak bisa pungkiri kalau ada kemudian mindset, stigma-stigma yang mungkin sudah tumbuh lebih lama daripada stigma-stigma yang saat ini baru mau dibangun terkait millennials dan politik. Menurut Anda apa sih yang kemudian membuat millennials ini enggan ke politik, dan Anda sebagai millennials, bagaimana Anda menyangkal stigma-stigma tersebut? Oke, ya balik lagi sih, karena kebijakan publik itu sebetulnya ada pada kita. Oke, jadi kita harus, kalau saya pribadi, kita harus masuk ke sistem itu. Salah satunya itu dengan adanya pencalegan, ya, pemilihan anggota DPRD itu sebagian besar kalau saat ini kan masih banyak itu kaum milenialnya hanya sedikit ya untuk anggota DPRD, DPRI dan juga DPRD kabupaten. Betul. Jadi banyak kebijakan publik yang kaum milenial itu sebetulnya tidak cocok dengan kaum milenial. Nah, untuk mencocokkan itu, maka saya bilang itu kaum milenial harus terjun langsung, Mbak. Kalau mungkin masih banyak millennials di luar sana yang merasa, kenapa ini kebijakan seperti ini? Mereka memprotes kebijakan, ayolah kita masuk, kita rumuskan bersama, begitu ya? Jadi kita duduk bareng-bareng, kita rumuskan apa saja nih ide-ide dari kaum milenial yang memang harus menjadi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Artinya Partai Hanura terbuka untuk millennials? Terbuka sekali. Gitu. Karena kita juga ada Lasmura ya, Laskar Muda Hanura. Jadi untuk teman-teman yang misalnya mau nih, boleh banget untuk langsung aja masuk ke Lasmura. Pesan terakhir untuk millennials dan politik, utamanya menghadapi tahun pemilu 2024 ke depan. Pesan terakhir saya, gunakan hak suara teman-teman sebaik mungkin dengan memilih partai yang bisa menerima aspirasi dan juga suara dari teman-teman milenial. Itu ya pesan yang penting untuk millennials. Kita ke Pak Servasius kembali. Pak, kita bicara mengenai millennials dan politik tahun 2024 itu adalah sebuah hal yang sudah pasti akan menjadi fenomena yang kita hadapi. Tapi kita lanjut lagi ke agenda pembahasan dari kemudian Rakornas hari ini. Kemudian tadi yang menarik ini juga adalah pidato dari Pak Ketua Umum. Bagaimana kemudian ada mungkin luka demokrasi yang sempat terjadi di pemilu lalu dan diingatkan kembali bagaimana kemudian agar kita tidak mengulang hal tersebut. Tanggapannya seperti apa, Pak? Baik, Ketua Umum kami itu adalah seorang negarawan sejati. Tentu sebagai seorang negarawan dia peka dan khawatir kepada situasi kehidupan bernegara kita saat ini. Ini menjelang tahun politik. Situasi ini jangan sampai memecah belah anak bangsa. Sehingga momentum tadi itu diingatkan oleh Pak Oso selaku Ketua Umum untuk seluruh kader Partai Hanura dan seluruh anak bangsa, mari menggunakan hak konstitusionalitas di dalam kehidupan berdemokrasi dengan baik, dengan satu tujuan, yaitu merawat Ibu Pertiwi yang adalah milik kita bersama. Jangan membiarkan kesempatan berdemokrasi sebagai kesempatan untuk kita sesama anak bangsa menyuburkan politik identitas. Politik yang menyuburkan polarisasi. Itu bahaya bagi kemajuan kita. Pemerintah hari ini telah bekerja keras memajukan pertumbuhan ekonomi kita. Di tengah situasi COVID, Indonesia masih survive dengan pertumbuhan ekonomi 5, sekian persen. Artinya semua capaian pemerintah ini karena kesadaran masyarakat, kesadaran para tokoh politik, kesadaran para partai politik untuk mendukung pemerintah. Nah, ini harus dirawat bersama di dalam pemilu yang akan datang. Itu yang kira-kira di-stressing oleh Pak Oso, bahwa
Mari apa yang menjadi capaian ini kita tingkatkan, kita rawat agar sebagai warisan buat anak cucu kita. Karena kita bangsa besar, bangsa kaya, tetapi jangan sampai kita terjebak pada polarisasi. Nah, ini butuh kematangan dari para politisi, dari para pemimpin bangsa, dari para tokoh bangsa. Ini yang diingatkan. Tokoh bangsa di sini baik yang senior maupun junior, tidak terkecuali anak-anak milenial, mengedukasi kalangannya bahwa kita tidak boleh terjebak pada politik polarisasi, politik sara. Karena ini tahun politik. Mari kita kawal ketat, kita rawat bersama agar pemilu 2024 ini happy ending, menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas, pemimpin-pemimpin yang berpikir tentang bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin yang berpikir tentang daya saing anak bangsa ke depan. Itu